pelatihan kader anti nafsa itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah keprihatinan dari pemerintah bahwa di kalangan masyarakat, pemuda, pelajar dan mahasiswa, maka kita adakan pelatihan kader anti nafsa agar nantinya masyarakat bisa membentengi diri agar tidak terjerumus pada narkotika, adepsi dan yang lain. Nah, dengan pendidikan kader anti nafsa inilah nanti sebagai wahana untuk kita memerangi yang namanya narkotika, adepsi dan yang lainnya. Indonesia tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala Seksi Pemuda Kantor Kesbangsan Kota Yogyakarta kepada Bapak Musni Eko Prabowo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran narkoba yang ada khususnya di kota Yogyakarta ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Makanya bagaimanapun caranya, berapapun biayanya, sekuat tenaga dan kemampuan pemerintah di kota Yogyakarta akan dilakukan. Peredaran nafsa ini bisa lenyap jauh dari kota Yogyakarta. Kami dari pemerintah kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa di tahun ini akan melaksanakan kegiatan seperti ini sebanyak 5 kali. Pelatihan ini merupakan satu program khusus dari pemerintah kota Yogyakarta untuk bisa meminimalisir, kalau bisa memberantas peredaran dan penggunaan nafsa. Dan kegiatan dibiayai oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk mendidik volunteer anti nafsa pagi ini dan untuk 3 hari ke depan merupakan pelatihan angkatan yang ketiga. Untuk angkatan yang kedua baru kemarin di awal bulan Maret itu kami didik juga pelatihan untuk organisasi kepemudaan yang ada di kota Yogyakarta. Kuotanya masing-masing 50 orang juga. April besok saya akan mengundang ketua tim penggerak PKK se-kecamatan dan kelurahan. Juga akan mengundang perwakilan dari pengurus RW se-kota Yogyakarta ya. Semua pokoknya akan kita cakup untuk pelatihan volunteer ini. Saya sangat optimis dan mengucap syukur bahwa anak-anakku sekalian yang merupakan anak-anak pilihan dari masing-masing sekolah yang mempunyai satu harapan ke depan, visi ke depan untuk bangsa dan negara kita. Oke.
Ini sudah 1:30, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan volunteer supervisi kegiatan anti nafsa Kota Yogyakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di materi. Silakan nanti anak-anakku sekalian bisa mendengarkan, kemudian aktif juga ya untuk bertanya ya. Siap toh? Ya. Kenapa harus dijelaskan? Iya enggak? Berarti komunikasi itu kebutuhan bagi setiap. Ada teman yang pengguna, kita akan mendekati. Satu, kita jangan jadi guru, kita jangan jadi penasihat. Biasa mereka lakukan, bahasa mereka biasa lakukan itu sebenarnya di kelas saya juga banyak. Tidak di sekolah masing-masing gitu ya. Semangat! Yang pertama, ya, sehingga saya yakin keberadaannya akan bisa dan mampu untuk bersama-sama menanggulangi daripada penyalahgunaan narkoba. Tentu saja kita bisa menjalankan apa yang disebut dengan langkah-langkah preventif. Kemudian yang kedua, preventif. Yang ketiga, represif. Ini yang biasa dilakukan oleh petugas kepolisian. Pengurus OSIS semua ya? Ya. Karena saya dulu juga pengurus OSIS juga, tapi tidak ketua. Baik itu dari ketua ataupun pengurusnya yang lainnya itu sudah pilihan. Yang terdekat dengan Mas siapa? Bisa nyuwun tanggapan dengan Mbak siapa? Menempatkan posisi sebagai kayak teman. Kenapa? Teratur pakai. Ayo teratur pakai. Siapa yang tahu? Bagus. Oke. Kalau pecandu, siapa tahu? Nih, pelan tas. Oke. Generasi itu urus ini. Pecandu apa pecandu? Pemakaian terus menerus. Salam pemuda. Bersatu untuk maju. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Yogyakarta. Istimewa. Luar biasa. Terima kasih. Baik, langsung saja kita akan menyampaikan pendidikan karakter melalui kegiatan kader anti nafsa. Ini kalian disiapkan ini oleh negara. Seperti dengan anak-anak yang tadi narkoba dalam tahun awal pelajaran tadi. Next month. Nah ini bangga jadi orang Indonesia. Disinilah pahlawan nasional Indonesia. Jiwa kami melayang untuk kemerdekaan. Lagi ya. Ya. Selamat pagi. Baik yang saya hormati Bapak Sukamto, Bapak Harmanto, ya, terima kasih atas waktunya sehingga bisa dipercaya untuk berdiri di hadapan adik-adik semua. Pada kesempatan ini saya terangkan tentang narkoba. Yang pertama tentang latar belakang tentang narkoba. Pada era sekarang ini narkoba sudah masuk dalam lingkungan kita semua. Lanjut. Ini kasus-kasus yang terjadi, tadi saya bilangkan sama adik-adik. Nah ini memang ada masyarakat yang kira-kira menyalahkan narkoba. Banyak pengedar-pengedar narkoba memanfaatkan anggota TNI agar melakukan penegakan tata tertib, kita lakukan tes urin yang mendadak terhadap anggota-anggota TNI. Kalau tentara selalu disiplin.
menit, waktu 15 menit, pas 15 menit. Dari sisi hukum, Pak Artanto sudah siap? Ya. Sekali lagi untuk semangat kita, tepuk tangan untuk narasumber kita malam hari ini. Monggo Pak Artanto. Itu kan memenuhi dengan syarat itu harus dapat dibuktikan adanya zat itu. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sandani. Bagaimanakah cara menanggulangi apa penyebab kenaikan tersebut dan apakah itu mungkin ada hubungannya dengan metode penyebaran narkoba? Bagaimana tindak lanjut dari anggota TNI yang ketahuan jadi pengedar narkoba? Pertanyaan buat Bapak Danto. Dia benar-benar tidak tahu bahwa kalau dia itu memang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Apakah itu akan ditindak pidana juga atau tidak? Bagaimana proses yang berlaku atau tahap-tahap yang berlaku dalam IPWL? Terima kasih. Saya Astri Kosara dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sukamto. Bagaimana caranya agar kita bisa menegakkan dan menguatkan gerakan anti nafsa di kalangan anak muda di dalam maupun di luar sekolah? Peraih medali di Olimpiade, yaitu Basuki, orang Jogja. Nah inilah kalian berjuang membela negara semacam ini. Bukan mati sia-sia. Coba, benar tidak ini diucapkan? Saya senang ini kalau banyak yang bertanya, berarti menyimak semua. Yang pertama, anggota TNI sendiri sampai saat ini belum ada yang masuk dalam tahap rehabilitasi. Semuanya tetap di proses hukum. Jadi hukumannya lebih berat. Itu maksudnya peredaran narkoba yang disalurkan itu merupakan itu dengan cara melalui jaringan internasional maupun nasional. Bisa dipahami ya. Oke. Mungkin mau ditambah. Jadi kalau di pidana umum, kalau tadi dijelaskan oleh Mayor Rizal, pidana militer. Jadi Anda nanti bisa membuka di media online ya, lihat Google jogjakartanews.com ya. 6 pagi kita jalan sehat. Sekali lagi jam 6 pagi kita jalan sehat. Kesan saya sebagai narasumber dari acara pelatihan kader generasi muda anti nafsa yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kesbangpol, ini adalah yang sangat baik sekali dan merupakan suatu terobosan karena hal tersebut dapat langsung menjangkau generasi muda. Dan tadi sangat antusias sekali untuk para pelajar menyimak dari apa yang telah kami sampaikan dan juga banyaknya pertanyaan, sehingga hal ini merupakan hal yang sangat baik sekali dan diharapkan hal ini dapat terus dilanjutkan dengan melalui generasi muda yang lain ataupun juga dari warga Kota Jogja sendiri, agar peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba nafsa di Kota Jogja dapat diminimalisir ataupun malah dapat dihilangkan. Kurang meriah. Yang belum hafal? Ada. Ya. Saya khawatir anak-anak sekarang tidak kenal dengan lagu-lagu nasional kita.
Diskusi dengan para residen. Nah, maka tiba saatnya mungkin di tempat ini saya masih bersemangat walaupun dari pagi tadi Bro Nanang ini dari pagi tadi jam 6 sudah mulai ngobrol dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini semangat dan wajah masih cerah ceria. Sebetulnya ada satu kata, kalau toh seseorang punya keluarga, maka yang hilang di dalam keluarga itu komunikasi. Sehingga banyak anak berkata, ya, tidak mudah jadi orang tua. Dari sisi materi lebih baik yang sekarang di tahun ini. Di sini public speakingnya keren banget sumpah. Dari pelatihan volunteer ini kita tuh bisa kayak ngomong di depan tuh pede banget gitu loh, kayak ya percaya diri gitu lah. Gimana sih caranya turun narkoba itu di sekolah kita masing-masing? Gimana caranya kita tuh menghindari ada narkoba di lingkungan sekolah kita. Nah itu internalnya. Kalau eksternalnya kita tuh diharapin buat bisa bikin kayak seminar kayak gini. Dengan mengikuti berbagai pelatihan, berbagai seminar itu akhirnya kan udah punya banyak teman baru, udah banyak link baru, udah tahu bahaya narkoba, bagaimana public speaking. Ada dong realisasi dari materi-materi itu, mungkin bisa diulangi dengan Satgas mengembangkan atau membuat baru.